Selamat sore Pak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang masalah lingkungan dan industrialisasi dari perekonomian negara Singapura. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lingkungan pembangunan berkelanjutan dari perekonomian negara Singapura. Singapura merupakan salah satu dari pusat perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Produk domestik bruto atau PDB Singapura itu mencapai 243 miliar US dollar Singapura. Dan pendapatan per kapita tahunannya itu hampir 53.000 dolar Singapura. Nah, sebagai negara industri yang baru, angka pengangguran di negara ini termasuk rendah, yaitu 3,1%, dan tingkat pertumbuhannya tinggi, mencapai 7,7%. Hanya sekitar 17% dari jumlah penduduk yang bekerja di pabrik, sedangkan 12,4% lainnya bergerak di bisnis jasa. Sebagian besar penduduknya adalah pekerja kerah putih. Hal ini menunjukkan kedewasaan perekonomian Singapura yang serius dalam memberikan pelayanan. Singapura telah diakui sebagai salah satu pusat keuangan internasional dan mempekerjakan sekitar 6,1% penduduknya di sektor keuangan. Nah, dari negara Singapura sendiri, kontributor utama perekonomian ini adalah terletak pada sektor pariwisata. Singapura dikenal sebagai pusat transit untuk perjalanan antara Asia Timur, Oseania, Eropa, Afrika, serta Timur Tengah. Lebih dari 10 juta wisatawan datang ke Singapura setiap tahunnya. Di samping jauh lebih banyak yang menggunakan Singapura sebagai tempat transit. Capaian progresif pembangunan oleh pemerintah yang berbuah manis bagi rakyat Singapura sehingga menjadikan rakyatnya makmur sejahtera dan menjadi negara paling maju di dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dan di lain pihak juga menggambarkan keterkaitan antara Lee Kuan Yew, itu merupakan sosok paling fundamental sebagai kunci sukses transformasi pembangunan Singapura, yaitu dia di sini menjabat sebagai Perdana Menteri di negara Singapura. Nah, dari Lee Kuan Yew sendiri itu mengatakan bahwa strategi dan kebijakan yang perlu diambil yaitu melakukan transformasi secara masif melalui kebijakan pembangunan berbasis visi ekonomi berorientasi profit. Nah, pemerintah Singapura sadar bahwa ada banyak persoalan serta berbagai beban yang masih begitu banyak dan menyisa dan menggelayuti Singapura. Seperti diantaranya tingkat hunian masyarakat yang minim, juga termasuk indeks pendapatan dan kesejahteraan yang rendah, indeks kesehatan masyarakat, pendidikan, dan indeks pengangguran yang menjadi persoalan rumah paling penting bagi pemerintah Singapura kala itu. Karena hal ini, lantas pemerintah Singapura sadar bahwa cara utama untuk mengurangi tingkat pengangguran yaitu menaikkan tingkat produktivitas kerja dan mempercepat indeks pembangunan manusia atau Human Development Index warga negara Singapura. Maka perlu dilakukan dengan cara pengembangan pembangunan dalam sektor manufakturing dan industri. Namun, kendalanya di sini masih terlalu dini untuk dapat sukses mengembangkan visi tersebut. Karena ekonomi Singapura saat itu masih terlalu lemah, atau modal kapital juga masih terlalu minim, karena tentu dibutuhkan biaya yang besar untuk melakukan pengembangan sektor manufakturing, industri, serta penyaluran barang kebutuhan dalam negeri. Itu masih bergantung kepada perusahaan di negara lainnya, terutama pada East India Company. Sehingga hal tersebut tidak dapat mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Nah, BUMN Indonesia mengatakan bahwa BUMN di Singapura itu layak ditiru dan dijadikan sebagai parameter percontohan untuk pengembangan BUMN yang ada dalam negeri Indonesia. Mampu untuk maju dan berkembang secara mandiri melalui unit-unit anak usaha yang dimilikinya BUMN dalam negeri. Hal itu tidak terlepas dari
profesionalitas, fungsi dan pengelolaan aset perusahaan dan organisasi dalam negeri Singapura tersebut yang bekerja secara efektif dan efisien. Nah, yang pertama kita lihat tentang korporasi. Pada bagian penelitian ini akan membantu menganalisa dan menjelaskan bagaimana strategi pembangunan berwawasan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah Singapura diwujudkan melalui penguatan dan optimalisasi peran badan-badan usaha dalam negeri yang dimilikinya. Ada banyak badan-badan usaha yang mengorbitkan dengan baik di Singapura sebagai berikut, yaitu Holdings, GIC Private Limited, Singapore Airlines, terus Singtel Media Corp, dan lain-lain. Korporasi-korporasi inilah yang memberikan sumbangsih terbesar dan masuk top papan atas badan usaha milik negara yang dimiliki oleh pemerintah Singapura. Hal tersebut sejatinya dengan ini maksud sebagai pemaknaan atas keberhasilan pemerintah Singapura dalam pengelolaan kekuatan BUMN-nya sebagai lokomotif yang menopang dan mendorong perekonomian dan pembangunan bangsa. Melalui BUMN yang ada di Singapura, tergambarkan bahwa bagaimana pemerintah Singapura, termasuk ini contohnya yang pertama kita lihat Holdings. Holdings itu merupakan korporasi bidang investasi atau investment portfolio yang berkantor pusat di Singapura. Holdings itu berdiri sejak tahun 1974. Cakupan investasi yang ditawarkan oleh Temasek Holding ini meliputi pada sektor spektrum yang luas, meliputi layanan keuangan, telekomunikasi, media dan teknologi, terus transportasi dan industri, konsumen real estate, kemudian ilmu kehidupan dan agribisnis, serta energi dan sumber daya. Yang kedua, Singtel Group. Itu adalah korporasi dengan aset besar milik Singapura. Korporasi ini bergerak di bidang komunikasi terkemuka di Asia. Singtel Group menyediakan beragam layanan termasuk teknologi fix, mobile, data, internet, televisi, infokomus atau ITC, dan solusi digital. Singtel Group berkantor pusat di Singapura. Singtel ini memiliki pengalaman operasi lebih dari 130 tahun dan memainkan peran penting dalam pembangunan negara sebagai pusat komunikasi utama. Pada laporan keuangan tahunan pada tahun 2015, Singtel Group meraup pendapatan senilai 17,22 bilion atau 2,2% lebih tinggi daripada tahun 2014. Yang ketiga, ST Engineering, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi teknik, otomotif, pertahanan, dan kedirgantaan yang berdiri pada tahun 1967. Ini mengacu pada inovasi, ketangkasan, dan kreativitas yang ada secara unik dalam kemampuan teknik untuk menghadapi tantangan masa depan. Pendapatan ini atau di tahun 2016 juga tumbuh menjadi 6% apabila dibandingkan dengan pendapatan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 yang senilai 6,684 bilion di tahun 2015. Mengenai Media Corp. Media Corp adalah sebuah perusahaan media yang berbasis di Singapura dengan rangkaian platform paling lengkap. Media Corp mempelopori perkembangan industri penyiaran Singapura. Perusahaan ini telah berdiri semenjak tahun 1936 pada sektor komunikasi radio dan di tahun 1963 pada sektor pertelevisian. Singapore Airlines adalah korporasi yang bergerak pada sektor jasa penerbangan. Korporasi ini tercatat berdiri mandiri pada tanggal 28 Januari 1972. Sebelumnya, perusahaan ini telah ada namun berada dalam naungan Malayan Airways Limited atau MAL yang berbentuk pada tanggal 21 Oktober 1937
oleh British Imperial Airways. Singapore Airlines salah satu maskapai paling sukses di dunia. Sepanjang karirnya, perusahaan ini telah menerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan airline terbaik milik Condé Nast Traveler, Wall Street Journal, penghargaan Most Admired Company, dan menduduki peringkat ke-18 di majalah Fortune Top 50 World's Most Admired Companies. Prioritas pembangunan ekonomi Singapura meningkat secara berkala melalui beberapa periode waktu. Dalam situs resminya, Economic Development Board sebagai salah satu statutory board milik pemerintah Singapura mengklasifikasi sejarah tahapan pembangunan Singapura dalam beberapa periode sejak tahun 1960-an hingga tahun 2000-an, yaitu periode tahun 1960-an, 1970-an, 1980-an, 1990-an, dan periode 2000-an. Periode tahun 1960-an disebutkan sebagai masa-masa sulit bagi Singapura karena tingginya tingkat pengangguran di negara ini, kondisi infrastruktur yang buruk, dan industri yang ada hanya memproduksi kebutuhan konsumsi domestik saja. Bahkan hampir tidak ada investasi asing yang masuk pada gross national product atau GNP per kapita negeri ini hanya mencapai kurang dari 320 US dollar. Karena itu, pembangunan ditujukan kepada penyediaan infrastruktur yang kondusif demi mempersiapkan Singapura sebagai tempat yang menarik bagi investasi asing dalam industri padat karya yang berorientasi ekspor. Banyak investor asing kemudian masuk ke negara ini sehingga membuka lapangan kerja bagi warga Singapura, misalnya pada industri garment, tekstil, produk berbahan dasar kayu, dan industri rambut palsu. Bahkan Economic Development Board atau EDB aktif bertugas untuk memasarkan Singapura pada investor di luar negeri dengan cara membuka kantor layanan seperti di Hong Kong dan New York. Terjadi perubahan prioritas pengembangan industri pada dekade berikutnya. Pengangguran tidak lagi menjadi masalah bagi Singapura pada periode tahun 1970-an. Negara ini lalu mulai menggeser prioritas kebijakan pembangunannya setingkat lebih tinggi dengan mengembangkan industri semi-intensif seperti suku cadang komputer, piranti lunak komputer, dan produk-produk elektronik. Dengan semakin gencarnya upaya EDB atau Economic Development Board menarik investor dari Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, banyak investor asing yang kemudian menanamkan modalnya di Singapura. Unit ketenagakerjaan dan pelatihan kemudian dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan industri akan tenaga kerja yang terampil. Di samping itu juga diadakan program-program pelatihan dan magang tenaga kerja bersama dengan perusahaan dari India dan Eropa. Singapura kembali menggerakkan kebijakan pembangunan ekonominya menjadi lebih tinggi pada periode tahun 1980-an dengan mengembangkan industri padat modal dan riset dan pengembangan, desain engineering, dan jasa software komputer. Untuk mendukung kebijakan ini, Singapura melakukan beberapa program seperti pelatihan tenaga ahli dari Singapura di bidang komputer dan engineering, pembangunan Science Park untuk menstimulasi sektor swasta untuk melakukan
aktivitas penelitian dan pengembangan, dan pemberian robot leasing scam untuk menawarkan pembiayaan dengan ongkos yang rendah dan konsultasi teknis bagi manufaktur yang ingin mengotomasi proses produksinya berteknologi tinggi. Ini merupakan cara untuk meningkatkan daya asing nasional, mengingat lokasi-lokasi yang murah bagi penanaman modal manufaktur bagi kemunculan di Asia pada akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an. Pemerintah Singapura menyebut periode ini sebagai era revolusi industrial kedua, di mana negara ini bergerak menuju aktivitas-aktivitas yang berbasis pengetahuan yang intensif, seperti pemerintah Singapura juga meningkatkan upah pekerja untuk mempercepat perpindahan dari industri padat karya dan menarik minat pekerja untuk bekerja di industri berteknologi tinggi. Strategi ini berhasil dengan baik pada sepanjang tahun 1980-an, saat Singapura menjadi tempat yang menarik bagi perusahaan global untuk berinvestasi dalam industri komputer dan kimia. Namun berdampak dimulainya relokasi dan regionalisasi operasional bisnis padat karya dari Singapura ke negara-negara lain yang lebih murah di ASEAN, terutama Malaysia. Bahkan menarik untuk dicermati bahwa pemerintah Singapura melalui statutory board-nya memberikan paket intensif yang kompetitif untuk menarik korporasi global agar memindahkan lokasi kantor regional atau kantor pusat regional mereka ke Singapura. Ide untuk mempromosikan fungsi-fungsi pengendalian dan pengkoordinasian dari perusahaan global sesuai dengan bentuk Global City, jika Singapura bertujuan menjadi pusat bisnis internasional utama di kawasan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai industrialisasi dalam perekonomian Singapura. Sebelum itu kita membahas apa itu industrialisasi. Industrialisasi merupakan suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada kegiatan ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam atau spesialisasi, gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi juga merupakan bagian dari proses modernisasi, di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Kemudian, salah satu negara yang melakukan industrialisasi adalah negara Singapura. Lokasi strategis Singapura di jalur utama populasi yang terindustrialisasi telah memberikan negara ini arti penting ekonomi di Asia Tenggara. Kemudian capaian-capaian ekonomi dalam negara Singapura. Pertama, bahwa negara Singapura menunjukkan keberhasilannya dalam pertumbuhan real sebesar 8,0% sejak tahun 1960 sampai 1999. Perekonomian terangkat pada tahun 1999 setelah krisis finansial regional dan tingkat pertumbuhan hanya sebesar 5,4% dan diikuti oleh 9,9% pada tahun 2000. Kemudian bahwa perusahaan-perusahaan asing yang hampir ditemukan di sektor ekonomi Singapura seperti MCS atau Multinational Corporation menyumbang 2/3 atau sekitar 70% hasil manufaktur dan penjualan langsung. Meskipun sektor jasa tertentu tetap didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan jasa yang tetap didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang berada di Singapura. Manufaktur dan jasa atau finansial juga merupakan dua sektor penting atau
promotor penggerak ekonomi Singapura. Mereka menyumbang, kedua sektor ini menyumbang sekitar 24,26% dan 25,22%. GDP Singapura juga pada tahun 2000 industri elektronik juga memimpin dalam sektor manufaktur dan menyumbang 48% dari hasil total industri. Kemudian selain itu ada hal-hal yang mendukung pada pembangunan kota Singapura ini, antara lain bahwa kebijakan ekonomi yang baik dan stabil dan investasi publik yang besar di bidang infrastruktur, pendidikan, kepercayaan investor, dan lepasnya ekonomi dari pengaruh politik. Proses industrialisasi berjalan dengan intensif di Singapura pada tahun 1970 yang kemudian matang di tahun 1980. Dan selanjutnya di tahun 1990-an, industri Singapura berkembang pesat dengan berfokuskan pada teknologi dan tenaga kerja ahli. Kemudian strategi dalam proses pembangunan di Singapura, bahwa yang pertama bahwa di tahun 1970-an pemerintah Singapura gencar melakukan disverifikasi ekonomi atau merupakan kebijakan pemerintah yang sangat besar ditunjukkan untuk membangun lingkungan yang pro bisnis dan memulai langkah-langkah seperti membangun lahan-lahan industri dan mengkoordinasikan perluasan jasa yang luasnya seperti keuangan, transport, dan komunikasi. Kemudian pada tahun 1970-an, pemerintah melakukan restrukturisasi industri dengan menggeserkan aktivitas-aktivitas ekonomi padat karya dan bernilai tambah menuju ekonomi padat modal dan bernilai tinggi dengan mengangkat strategi revolusi industri kedua pada tahun 1979, dan restrukturisasi ekonomi dilakukan pada tahun 1980-an terutama pada perbaikan sektor buruh. Ketiga, bahwa komitmen terhadap regionalisasi dan globalisasi, liberalisasi dan internasionalisasi ekonomi dan finansial menguat pada tahun 1990-an dan menciptakan Singapura sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis regional dan global. Kebijakan ini berhasil menarik 3.000 MNCs atau multinational corporation pada tahun 2000. Kemudian kita masuk pada pola dan intensitas investasi negara dan pengaruhnya terhadap industrialisasi. Bahwa keberhasilan industrialisasi Singapura sendiri menunjukkan bahwa negara memiliki peranan yang penting. Negara yang menciptakan mekanisme ekonomi pasar berjalan ke ranah liberalisasi atau pembebasan dalam melakukan kegiatan dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung, karena negaralah yang memiliki otoritas untuk menentukan arah pembangunan ekonomi nasional suatu negara tersebut. Hal penting lainnya adalah peran pertukaran informasi dan koordinasi kebijakan antara korporasi bisnis dengan pemerintah. Pertukaran informasi dan kebijakan ini akan menuju pada suatu tujuan dan visi kebijakan, pencapaian ekonomi dan bisnis berbasis teknologi tinggi dan maju menjadi tujuan utama dalam industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus perekonomian negara Singapura. Pandemi virus corona sangat memukul perekonomian negara tetangga Singapura. Ekonomi negara Singa sampai jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Pada kuartal 2 2020, output ekonomi atau produk domestik bruto PDB Singapura menyusut 13,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada kuartal sebelumnya, ekonomi Singapura sudah terkontraksi 0,3%. Kali terakhir Singapura mengalami resesi adalah pada 2019 akibat krisis keuangan global. Namun resesi kali ini jauh lebih parah. PDB sampai jatuh ke titik nadir. Untuk keseluruhan 2020,
Kementerian Industri dan Perdagangan memperkirakan ekonomi Singapura mengalami kontraksi 5-7%. Lagi-lagi ini adalah yang terparah sepanjang sejarah. Dampak pandemi virus corona terhadap perekonomian direaksi oleh seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Namun tingkat keperannya berbeda. Luka yang dialami Singapura lebih dalam ketimbang Indonesia. Sumbangan ekspor dalam pembentukan PDB Singapura lebih dari 100%. Jadi kalau ekspor tumbang, maka jatuhlah ekonomi secara keseluruhan. Sementara Indonesia adalah negara konsumen, sebagian besar PDB disumbangkan oleh konsumen rumah tangga. Peranan ekspor dalam pembentukan PDB hanya belasan persen. Social distancing yang diterapkan di hampir seluruh negara membuat permintaan global anjlok. Ini terlihat dari arus perdagangan yang lebih sepi. Rata-rata indeks Baltic yang mengukur arus perdagangan dunia sejak akhir 2019 hingga 9 Oktober 2020 turun dibanding periode yang sama pada 2019. Volume perdagangan global mungkin bisa bangkit dan tumbuh 7,2% pada 2021. Namun risiko di bawah masih akan mendominasi, terutama jika lonjakan kasus corona dalam beberapa bulan ke depan terus naik. Sepanjang perdagangan dunia belum pulih, maka akan sulit bagi Singapura untuk mencapai pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Minimnya peranan ekspor dalam pembentukan PDB di Indonesia ternyata menjadi blessing in disguise. Ini ternyata membuat kejatuhan ekonomi tanah air tidak terlalu parah, setidaknya tidak separah Singapura. Kesimpulannya, mengapa perekonomian industri Singapura lebih maju dibandingkan Indonesia? Karena Singapura memiliki sistem ekonomi berorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ke-7, paling pro-bisnis, dengan pajak terendah 14,2%. Bruto serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga dunia. Badan usaha milik negara memainkan peranan yang penting dalam ekonomi negara yang memiliki beberapa perusahaan ekspor, terutama bidang elektronik, kimia, dan jasa, mencirikan bahwa Singapura merupakan penghubung regional utama untuk manajemen kekayaan yang menjadikan sumber pendapatan utama bagi ekonomi. Singapura bergantung pada konsep perdagangan intermediate sampai ekspor, dengan cara membeli barang mentah kemudian diolah untuk diekspor kembali. Seperti contohnya pada industri penggilingan minyak, Singapura juga memiliki pelabuhan strategis yang menjadikan lebih kompetitif daripada negara tetangga. Singapura memiliki rasio perdagangan terhadap PDB tertinggi dunia, rata-rata berkisar 400% selama 2018. Pelabuhan Singapura adalah pelabuhan kedua tersibuk di dunia menurut volume kargo. Selain itu, infrastruktur pelabuhan yang baik ditambah pekerjaan berkeahlian sebagai hasil dari suksesnya sistem pendidikannya negara itu. Pemerintahan Singapura mengkampanyekan penabungan pendidikan negara. Pemerintah Singapura akan melanjutkan perekonomiannya dengan cara meningkatkan penduduk yang lebih berkualitas. Perpanjangan status lockdown wilayah sementara Indonesia adalah negara konsumen, sementara besarnya PDB disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga. Peranan ekspor dalam pembentukan PDB hanya belasan persen. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, terima kasih.